kita bisa kalkulasi sendiri. Misalkan sebagai contoh gini, daripada kita membuang patek yang terlalu banyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resep petani dimanapun Anda berada, ini sedikit saya mau sharing-sharing tentang bagaimana cara mengatasi patek ya. Jadi di sini, dan ini juga saya dapatkan dari teman-teman petani juga, dan dia sangat berhasil dalam hal ini. Yang jelas bahwa untuk mengatasi patek itu ya, sobat resep petani dimanapun Anda berada, ini mungkin sangat bermacam-macam dalam hal pengendaliannya, tapi di satu sisi mungkin ada yang berhasil dan ada yang tidak. Nah, ini adalah pengalaman dari saya sendiri ya, sobat petani dimanapun Anda berada. Bagaimana cara untuk mengatasi patek pada tanaman cabai ini? Yang harus perlu Anda siapkan adalah, ini kadang-kadang ada yang dimulai dari perakaran dulu, baru nanti ke atas atau penyemprotan. Nah, untuk pengendalian dari bawah itu biasanya karena apa? Karena ada kelembaban dari tanah atau perakaran tersebut ya, sobat petani. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, ini bisa sobat petani bisa mencoba dengan trik yang sudah pernah saya lakukan adalah, karena kelembaban tanah tersebut itu biasanya karena pH tanah tersebut turun ya, sobat petani. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kalau misalkan hal tersebut terjadi patek yang kebanyakan itu cuma yang ditangani cuma yang di atas saja, tapi pengendalian yang di bawah pun tidak ditangani, ini juga mungkin hal ini akan berdampak cuma beberapa waktu saja. Artinya bahwa di sini sobat petani cuma patek yang di buahnya saja yang akan akan terkendalikan. Artinya bahwa di sini nanti akan tumbuh lagi patek-patek. Nah, kalau saya mengamati itu justru patek itu, kalau menurut saya ya, ini dari perakaran sawahnya soalnya mungkin di perakaran tersebut atau di tanah tersebut ya, kenapa kok pas lebat-lebatnya buah kok terjadi patek? Itu mungkin bisa saja yang pertama adalah serangan hama, yang kedua adalah pada
tekstur tanahnya. Nah, yang saya bahas di sini adalah apa? Yang saya bahas di sini adalah yang pertama, cobalah Anda mulai dari bawah dulu. Artinya di sini pH tanah tersebut paling enggak itu kan kisaran antara 6,5 sampai 7, itu kan normal. Itu mungkin kalau di bawah itu mungkin di bawah 6 itu mungkin terlalu lembab ya, terlalu basah. Nah, yang saya lakukan adalah apa? Adalah yang pertama adalah kita di sekitar tanaman tersebut ya, seperti ini sebagai contoh aja ya sobat. Ini dikasih sekeliling sini dikasih dolomit ya, dikasih dolomit atau sebagai pengendali, atau mungkin ada cairan khusus yang bisa menaikkan pH tanah tersebut. Artinya di sini banyak sekali ya, tidak harus dolomit, tapi ada cairan-cairan tersendiri yang bisa menaikkan. Itu mungkin di online banyak sekali. Nah, kalau di sini kok sudah pH-nya sudah 7, baru kita masuk ke tanaman tersebut, artinya pembuahan tersebut. Jadi buah tersebut kemudian kita semprot. Nah, ini trik yang saya lakukan adalah untuk semprotan awal-awal kita menggunakan yang dosis yang ringan-ringan dulu. Artinya bahwa di sini kalau tidak terlalu tidak terlalu patek tersebut banyak, kita menggunakan dosis yang ringan. Kalau misalkan kok hal tersebut kemudian menyerang lagi terlalu banyak patek yang terjadi, kita menggunakan dosis yang berat. Kalaupun berat kok masih, misalkan sebagai contoh ini misalkan tepung ya, obat-obatan yang tepung kok masih aja, kemudian kita naikkan dosisnya yang lebih tinggi lagi ya. Jadi dosis yang kita gunakan adalah yang lebih tinggi lagi. Artinya apa? Artinya kalau kita menggunakan dosis rendah, seperti halnya kita obati, misalkan kok kita misalkan sebagai contoh kenamah, kok kita cuma menggunakan obat-obatan warung saja, ini tidak bisa ada efeknya sama sekali, kan dosis naikkan. Kita ke sebagai contoh gini, ke dokter. Nah, di dokter tersebut mungkin dosis tersebut dinaikkan. Mungkin ditanya dulu, sudah pernah minum apa di rumah. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sama ya sobat petani. Jadi dosisnya kita naikkan, kok masih ada aja pateknya, kita naikkan lagi dengan menggunakan apa? Menggunakan obat-obatan yang di atasnya lagi, mungkin akan lebih mahal lagi ya, akan lebih mahal lagi. Artinya apa? Artinya bahwa di situ kita bisa kalkulasi sendiri. Misalkan sebagai contoh gini, daripada kita membuang patek yang terlalu banyak, katakanlah kalau misalkan harga tersebut tinggi, terus kita membeli obat untuk mengendalikan atau mengantisipasi patek, kok sudah mencukupi. Katakanlah kalau dibuang itu buah tersebut kurang lebih katakanlah 10 kilo dengan asumsi misalkan katakanlah 70.000, misalkan paling besar ini sebagai contoh saja. 70.000, 10 kilo kali 70 berarti sekitar 700. Kalau misalkan kita menggunakan dosis yang tinggi dengan asumsi dengan satu botolnya itu sekitar 250-an mililiter dengan harga katakanlah 200.000, ini yang biasanya yang mahal-mahal itu ya dengan cc yang kecil tapi harganya yang tinggi, itu kebanyakan seperti itu. Nah, ini kita masih untungnya berapa? Katakanlah harus dibuang 10 kilo, kok kita mendapatkan obat dengan asumsi 200.000, 10 kilo kali 70, katakanlah seperti itu ya sobat petani. Berarti kan masih kita untung sekitar 400.000. Ini sebagai kalkulasi saja. Ini jadi seperti itu, kita naikkan dosis tersebut. Nah,
Untuk dengan seperti itu, ini yang sudah dilakukan petani-petani di tempat saya seperti itu. Jadi kita kalau ibaratnya kan overdosis lah, ibaratnya seperti itu, supaya untuk mengendalikan patek tersebut, ya. Jadi seperti itu. Jadi semakin dosisnya besar, mungkin ini asumsi saya ya. Jadi mungkin sobat petani yang lain lagi dengan kita menggunakan dosis yang ringan-ringan, tapi kok masih aja patek tersebut dibuang, katakanlah 10 kilo dengan asumsi sekitar 70.000. Ini kan jelas merugikan. Nah, makanya itu daripada seperti itu kita menggunakan obat-obatan yang lebih mahal. Artinya dengan dosis kecil tapi ini sangat membantu sekali. Gitu ya sobat petani. Mungkin sobat semuanya mungkin punya asumsi lain, mungkin silahkan komen di bawah ya. Ini sebagai media sharing saja, mungkin sobat punya patokan tersendiri sebagai contoh seperti itu. Nah, ini juga saya seperti itu. Jadi di tempat saya seperti itu. Jadi dia menggunakan dosis yang besar untuk mengendalikan patek kalau patek tersebut terlalu parah. Supaya apa? Supaya nanti kemudian pas tunas-tunasnya yang baru itu akan bermunculan dan tidak terlalu banyak patek yang ada tersebut ya. Jadi seperti itu. Jadi bisa dikalkulasi bahwa di situ kalau misalkan dengan harga tinggi atau mungkin patek yang digunakan yang patek yang harus dibuang ini, jadi bisa dikalkulasikan sendiri ya sobat petani dimanapun Anda berada. Jadi ini sebagai media sharing saja, mungkin ini yang saya lakukan seperti itu. Jadi teman-teman petani bisa gali lebih dalam lagi sebelum mungkin diimplementasikan, tapi yang sudah di tempat saya adalah seperti itu ya. Gitu aja sobat petani, ini sebagai media sharing atau sebagai media pengalaman yang sudah ada di tempat saya. Jadi mohon maaf sekali bila ini bukan sebagai menggurui, tapi ini sebagai alat untuk informasi saja ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya, mohon maaf sekali. Silahkan komen-komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.